Kabar ini, kabar terkabar. Sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si chatnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung chatnya ungu, ya nggak menyinggung, chatnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Yang kita tahu 1900 itu kota populasinya baru 10%. Kemudian tahun 2000-an populasi kota sudah 50% dari total penduduk dunia. Tahun 2050 diperkirakan sudah 70% dari populasi yang ada. Di Indonesia sendiri, di tahun 2010, itu kota populasinya sudah 49,7%. Tahun 2020 sudah 56,7%. Diperkirakan nanti di tahun 2050, 2045, 2050 sudah mencapai 70%. Oleh sebab itu yang namanya desain kota, perencanaan besar, strategi besarnya harus disiapkan dari sekarang. Semua kota harus memiliki rencana besar kotanya masing-masing. Sering saya sampaikan, mestinya setiap kota itu punya perbedaan-perbedaan. Karena unggulannya semuanya memiliki. Dan kita tahu, kota-kota di Indonesia tidak ada yang spesifik memiliki kekuatan dan diferensiasi dibanding kota-kota. Perbedaan-perbedaan dengan kota-kota lainnya. Sehingga saya titip yang pertama, desain arsitektur kota itu semua kota harus memiliki. Tetapi lebih detail lagi, harus ada detail engineering-nya. Sehingga jelas ini kota ini nanti 2050 akan menjadi kota apa. Karena sebetulnya keunggulan-keunggulan kuat itu akan nanti memunculkan karakter kota itu dibawa kemana? Saya berikan contoh misalnya Ambon. Kekuatannya menurut saya ikan. Kenapa tidak direncanakan mulai sekarang seluruh fasilitas yang berkaitan dengan ikan? Enggak ada yang dipikiran yang lain Ambon kecuali ikan. Cold storage-nya, pelabuhannya, konsep besarnya ikan.
mengundang setiap tahun misalnya konferensi mengenai ikan. Lampung, kota nanas atau kota pisang, karena sangat terkenal sekali pisang dan nanas di Lampung. Semua simbol-simbol yang ada di sana pisang, nanas, pisang atau nanas, salah satu aja. Jangan pisang sama nanas, bingung lagi nanti diferensiasinya. Kenapa tidak? Kita punya semuanya. Yang di dekat Manado itu apa ya? Tomohon misalnya, menjadi kota bunga. Kenapa tidak? Seperti di Keukenhof di Amsterdam. Kenapa tidak? Kenapa kita semua kota kita ini hampir mirip-mirip semuanya, dengan brand yang mirip-mirip semuanya, berhiber, berseri, pokoknya pakai ber, karena bersih itu depannya diambil bernya semuanya, apalagi ber semuanya. Kenapa harus seperti itu semuanya memakai? Jadi kekuatan kota itu betul-betul muncul, karakter kotanya muncul, tapi itu semuanya harus didesain sejak awal seperti tadi disampaikan oleh Pak Bima Arya. Ada konsistensi terus-menerus dari setiap kepemimpinan, tidak gonta-ganti program, gonta-ganti acara. Kayak pompa bensin kita nanti, dari nol terus, dari TK sudah sampai SMA, balik lagi ke TK, sudah sampai SMP, kembali lagi ke SD, mau mulai lagi, karena kita tidak memiliki perencanaan kota yang detail. Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya enggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya enggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya enggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, enggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal.